Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat? Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang tips supaya anak bisa cepat berbicara dan mau belajar. Nah, Bun, bagaimana sih cara merangsang bayi atau balita supaya cepat berbicara? Sebelum saya jawab, bunda-bunda silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya, dan aktifkan juga loncengnya, supaya bunda-bunda semua bisa menjadi yang pertama dapat info-info terbaru dari channel ini. Nah, sejak kapan sih sebaiknya bayi atau balita mulai kita rangsang untuk berbicara? Yang perlu bunda-bunda ketahui, bayi kita bisa mendengar dan merespon suara semenjak di dalam kandungan loh. Jadi alangkah baiknya jika bunda memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, sholawat, serta obrolan-obrolan singkat dengan si kecil sejak di dalam kandungan, terutama buat sang ayah. Suasana hati bunda pun sangat berpengaruh terhadap janin. Jadi sebisa mungkin bunda harus terus berpikiran positif dan selalu happy. Kemudian setelah anak lahir, kita lakukan pijat bayi secara rutin. Nah, apa sih Bun hubungannya pijat bayi dengan berbicara? Ternyata ada hubungannya loh Bun antara pijat bayi dan berbicara. Karena pijat yang kita lakukan, terutama di bagian wajah, bisa mempengaruhi syaraf-syaraf sang bayi. Nah, kita lakukan rutin tuh Bun, tiap hari. Insya Allah next video akan saya tampilkan caranya. Selain itu, kita sering-sering ajak bayi berbicara. Mungkin awalnya seperti berbicara sendiri ya, tapi lama-lama bayi akan merespon suara kita. Bayi akan menyukai suara kita, dan mereka pun akan senang mendengar suara kita. Setiap kali menyusui, kita tatap matanya dan ajak berbicara. Setiap kali mandi, dan apapun kegiatan yang kita lakukan bersama bayi, kita sambil ajak bayi berbicara seperti mengobrol dengan anak yang sudah besar. Nah, lambat laun bayi akan merekam dan mengerti apa yang kita ucapkan. Di usia 1 tahun, biasanya bayi sudah bisa mengucapkan 1-3 kata. Nah, kita terus rangsang dengan cara mengobrol. Kita juga sudah bisa mengenalkan anggota tubuh, macam-macam warna, dan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, yang pertama saya ajarkan pasti anggota tubuh dulu ya Bun, karena itu sangat penting. Di saat anak sakit, kita nggak tahu kan Bun bagian yang mana yang pastinya yang sakit. Nah, jika anak tahu nama-nama anggota tubuh, dia akan dengan cepat memberitahukan kepada kita. Kita juga sudah bisa mengenalkan nama-nama hewan, nama-nama buah, huruf, angka, dan lainnya dengan cara bermain. Kita perlihatkan gambar-gambar menarik, kita perlihatkan gambar-gambar hewan, gambar-gambar buah, gambar-gambar kendaraan, sambil kita sebutkan nama-namanya. Kita ulang-ulang terus sampai anak bisa menunjukkannya dengan benar. Jangan lupa kita juga berikan apresiasi jika anak benar atau sudah hafal. Bisa dengan kata-kata pujian, ciuman, pelukan, atau kita beri hadiah dengan makanan yang dia suka. Nah, otomatis anak akan nyaman dan menyukainya. Dan anak pun akan senang dengan kegiatan belajar yang sedang kita lakukan. Sabar juga ya Bun, semuanya tidak ada yang instan. Kita ajari pelan-pelan.
Nah, yang harus diperhatikan moodnya anak nih bun, karena kita tidak bisa mengajarinya jika anak moodnya sedang nggak bagus. Biasanya saya ajari ketika mau tidur siang atau mau tidur malam. Anak-anak biasanya cepat nangkepnya. Nah, kalau anak sudah mulai rewel, jangan diteruskan. Yang ada nanti malah nangis, tambah rewel. Kita juga yang repot. Nah, selain itu kita juga bisa membacakan buku-buku cerita dengan gambar yang menarik. Kita bacakan buku ceritanya, kita tunjukkan ekspresinya, sehingga anak-anak suka dengan cerita atau dengan buku yang kita bacakan. Bunda juga bisa memberikan mainan edukasi seperti balok, puzzle, Lego, dan mainan-mainan lainnya dengan pengawasan kita tentunya. Oh iya, satu lagi bun, ajarkan anak kata-kata dengan jelas, cara melafalkannya, dan biarkan anak melihat mulut kita saat kita berbicara. Nah, ini juga sangat efektif buat anak. Mungkin kali ini sampai di sini cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat bunda semua. Mudah-mudahan anak-anak bunda bisa cepat berbicara, bisa cepat menangkap pembelajaran, dan buat bundanya selalu happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.